Shalom saudaraku, buat semua jemaat Tuhan yang berada di rumah. Sekarang puji Tuhan kita ucapkan pada pagi hari ini kita dapat beribadah, berkumpul karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat mesbah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya tiba waktunya kami Tuhan memulai ibadah kami. Kiranya jadikanlah ibadah kami ini yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah doa dan sembah sujud kami ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu pada pagi hari ini buat kami jemaat Tuhan. Mari kita anggap pujian dan syukurku.
Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya pujian kami ini Tuhan menjadi berkat buat kami dan buat orang lain Tuhan. Begitu juga dengan ibadah kami ini Tuhan. Kiranya ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah doa dan sembah sujud kami ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Buat jemaat yang di rumah, selamat pagi semuanya. Mari dengan ibadah dan pujian ini, kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Jadi berikan hidup kita agar kita tetap melayani Tuhan Yesus. Mari semangat kita melayani Yesus. Hidupku ini bukan milikku lagi. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita agar menjadi bejana-bejana yang menjadi berkat buat orang lain dan buat keluarga kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui bertugas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus,
pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua, baik kami di rumah-rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini. Kiranya Kau mendengar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Biarlah Kau disenangkan Tuhan, dan pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini. Walaupun kami terbatas Tuhan, tapi itu tidak menghalangi kuasa Allah untuk bekerja bagi setiap kami dimanapun kami berada. Saat pagi hari ini, saat kami sedang memuji dan menyembah Tuhan, Engkau melawat setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, kami yang sedang lemah Engkau kuatkan kami dimanapun kami berada. Saat kami jatuh Tuhan, Engkau membangkitkan kami pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh lebih daripada pemenang, bahkan lebih dari pemenang-pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk dengan tenang, kami mau mendengarkan perkataan firman melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Mari Kau hadir dan berkuasa atas setiap kami Tuhan, agar firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa untuk mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa firman ini adalah Engkau sendiri Tuhan. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu mengandung janji yang kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Hati kami terbuka menerima, kami siap ditegur, kami siap diperbaiki dan dituntun dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di rumah-rumah kami, di dalam hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami terima firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang ada di studio 1. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Ya, puji Tuhan sampai dengan pagi hari ini Tuhan terus masih menolong kita semua, ya, memberi banyak kemurahan-kemurahan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya pagi hari ini pun, walaupun kita masih dalam ibadah online seperti ini, tapi pasti saudara sekalian, kemurahan Tuhan buat setiap kita tidak pernah dibatasi oleh apapun. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak saudara-saudara sekalian melihat dalam sebuah kisah di dalam Injil, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat, saya ajak saudara membuka mulai ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-50. Oke, nanti kita baca sampai dengan ayat yang ke-52 ya. Satu ayat yang kita baca terlebih dahulu saudara sekalian, yaitu ayat yang ke-49. Kalau sudah ketemu semuanya, saya ajak kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, baca ayat ini bersama-sama, bersama dengan keluarga. Yang keras di rumah kan keras-keras juga gak apa-apa. Jadi kita baca sama-sama Markus pasal 10 ayat 49, 2, 3. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Amin. Saudara sekalian, kita akan belajar tentang sebuah prinsip tentang bagaimana Tuhan itu mau mengubah kehidupan kita. Ya, percaya atau tidak, setuju atau tidak, saudara sekalian, hidup saya dan hidup saudara sekalian sampai dengan hari ini itu terus masuk di dalam proses demi proses. Saya dan saudara sekalian kalau hari-hari ini masih mengalami proses-proses dari Tuhan, situasi-situasi yang datang dalam hidup kita tuh mau proses hidup kita, nggak apa-apa, jangan marah. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita sampai dengan hari ini kita masih ada di dalam namanya proses kehidupan. Ya, sampai nanti begini saudara sekalian, tujuan akhir dari proses kehidupan kita adalah bagaimana kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, bagaimana semakin segambar dengan apa yang Dia mau sudah taruhkan dalam hidup kita. Ya, jadi saudara sekalian, setiap kondisi yang datang dalam kehidupan kita
kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian sebagai orang percaya, itu adalah sebuah kondisi di mana Tuhan rindu itu pakai semua keadaan untuk mengubahkan kehidupan saya, kehidupan saudara-saudara sekalian. Ya, jadi saudara sekalian, jadi kalau ada kondisi-kondisi yang datang dalam kehidupan kita, enak maupun gak enak, situasi seperti ini nih, kondisi COVID-19, enak gak enak buat kehidupan kita saudara sekalian, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa ini pun cara Tuhan, ini pun suara Tuhan untuk punya tujuan akhir adalah ubah dan proses seluruh kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kisah yang tadi kita baca saudara sekalian, kita baca bahwa ayat yang 49 tadi berkata, ketika Tuhan Yesus memanggil kisah yang kita baca itu tentang seorang yang namanya Bartimeus. Nah, begini saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus itu panggil kita atau dia mau berbicara kepada kita, pasti ada perkara besar yang mau Tuhan kerjakan buat hidup saya dan saudara sekalian. Ya, jadi saudara perhatikan nih, ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan berbicara sama kita, ya, konteks Tuhan berbicara sama kita itu kan, Tuhan gak selalu bicara kepada kita melalui firman, perkataan firman yang lembut saja, gak selalu juga lewat pujian-pujian yang menguatkan, gak selalu juga dia lewat nasihat-nasihat yang lembut. Kadang-kala saudara sekalian, Tuhan itu bersuara keras sama kita. Kadang-kadang dia itu suaranya menggelegar, bahkan dia mendatangkan sebuah situasi yang kadang mengaget-ngagetkan dalam hidup kita. Tapi sebetulnya itu salah satu cara Tuhan berbicara dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan berbicara kepada kita, ya, saya ulangi lagi, pasti ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan buat hidup saya, buat hidup saudara sekalian. Ya, makanya saudara sekalian, pertanyaannya begini. Ya, tadi ayat tadi berkata begini, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan berbicara kepada saya dan saudara sekalian, hati kita kuat atau tidak? Ya, hati kita kuat atau tidak ketika Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam hidup kita? Sebab begini, ketika hati kita kuat pada saat Tuhan berbicara dalam hidup kita melalui situasi yang gak enak sekalipun, maka kalau kita kuat, maka akan terjadi perubahan hidup yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita gak kuat, kadang-kadang orang itu didatangi sebuah situasi yang gak enak dalam hidup, dia gak tahu bahwa itu cara Tuhan berbicara. Kadang-kadang orang itu malah justru salah sangka sama Tuhan, membelakangi Tuhan, bahkan lari dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi kita, kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui setiap situasi-situasi yang hari-hari ini sedang Tuhan perhadapkan dalam hidup saya dan saudara sekalian, mari coba maknai bahwa setiap situasi yang Tuhan datangkan, dia rindu mau ubah hidup kita. Kalau Tuhan mau hidup kita, mau ubah hidup kita, percayalah, Tuhan itu minggu lalu kita belajar, dia itu bukan bejana yang baru, dia bukan pembuat bejana yang baru kemarin sore. Ketika dia mau ubah kita, dia akan ubah hidup kita menjadi kehidupan yang pasti lebih baik dalam pemandangan Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, kalau Tuhan mau ubah kita, mau proses kita, kita ikut dalam apa yang Tuhan mau. Ya, jadi salah satunya juga adalah begini saudara sekalian, bahwa tanda yang namanya kehidupan itu ada perubahan. Kalau hidup begitu terus, itu patung. Saudara pernah lihat patung bertumbuh? Patung orang tadinya tingginya 1 meter, lalu 1 tahun kemudian bertumbuh jadi 1,5 meter? Nggak pernah ada. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan di sana. Tandanya ada kehidupan adalah adanya perubahan. Ya, dulu saudara sekalian mulai lahir dari bayi digendong, lalu mulai merangkak, mulai belajar berdiri, ukuran tubuh bertambah, berat badan bertambah, sampai beberapa orang hari-hari ini berat badannya lebih dari ukuran ideal. Ya, itu kan tandanya perubahan. Tandanya kehidupan adalah adanya perubahan. Jadi saudara sekalian, kalau Tuhan mau ubah kita, tandanya apa? Itu berarti Tuhan mau terus hidupkan hidup kita. Kalau Tuhan gak mau ubah kita lagi, saudara-saudara harus takut. Ya, ketika Tuhan gak mau proses hidup kita lagi, kita justru malah harus khawatir. Jangan-jangan Tuhan gak mau kasih kehidupan lagi sama kita. Karena salah satu tanda dari kehidupan adalah adanya perubahan. Yang kedua begini saudara sekalian, ketika perubahan itu mau datang dalam hidup kita, kita harus sadar
bahwa semua perubahan harus kita mulai dari diri kita. Ya, kita harus belajar dalam hidup. Ya, saya terus belajar dalam hidup. Saya belajar untuk orang lain untuk berubah. Ya, kalau kita mau perubahan, kita dulu harus berubah, baru perubahan itu akan bawa dampak buat sekeliling kita. Ya, jadi saudara sekalian, kita akan mulai belajar tentang hal ini. Ya, jadi kisah yang tadi kita baca tentang Bartimeus, ya, itu Bartimeus itu adalah seorang pengemis buta, pengemis dan buta. Jadi Bartimeus itu orang ini sebetulnya saudara sekalian, ya kalau saya bisa katakan orang ini sebetulnya dalam posisi yang sebetulnya nggak layak untuk dilawat Tuhan. Kenapa? Karena orang yang namanya Bartimeus ini, dia itu duduknya di gerbang, ya, di gerbang yang namanya itu gerbang sampah di kota Yeriko. Jadi di kota Yeriko ini saudara sekalian, kota Yeriko ini kota orang melintas mau pergi ke Yerusalem. Jadi di kota ini, di gerbang ini ada orang-orang banyak, terutama orang-orang agama itu mau menuju ke Yerusalem, mau menyembah Tuhan di Yerusalem, itu lewat gerbang sampah di Yeriko ini. Nah, banyak sekali pengemis-pengemis yang ada di situ duduk. Mereka berharap supaya pada orang datang, orang lewat mau menuju ke Yerusalem, orang pada kasih sedekah. Nah, harapannya begitu, saudara sekalian. Jadi sebetulnya Bartimeus itu orang yang seharusnya nggak terima lawatan Tuhan, karena dia ada dalam posisi tempat yang hanya dilewat saja, nggak dilawat. Ya, makanya saudara sekalian, banyak orang tuh begini. Banyak orang tuh justru ada dalam tempat yang sebetulnya bisa dilawat Tuhan, tapi hanya dilewat saja sama Tuhan. Tapi ada orang-orang yang ada di tempat yang sebetulnya gak bisa tuh dilawat Tuhan, tapi ternyata terima lawatan dari Tuhan. Nah, Bartimeus ini saudara sekalian adalah orang yang harusnya itu gak dilawat Tuhan, tapi dia terima lawatan dari Tuhan yang mengubahkan seluruh kehidupannya. Ya, jadi saudara sekalian, Bartimeus ini adalah orang buta yang belum tidak diidentifikasi di situ, tapi kemungkinan Bartimeus ini buta sejak lahir. Ya, kemungkinan buta sejak lahir. Artinya Bartimeus ini sudah buta sejak lama. Ya, padahal dia tinggal di sebuah kota yang namanya Yeriko tadi. Kota ini saudara sekalian kalau belajar dalam Alkitab itu kota ini banyak terima mujizat Tuhan. Ya, kota Yeriko ini. Coba saudara ingat ada apa aja di situ? Ada Sakeus bertobat itu di Yeriko. Lalu apa lagi? Elisa waktu menyehatkan air itu di kota Yeriko. Lalu apa lagi? Banyak mujizat itu terjadi di Yeriko. Tapi ternyata di gerbangnya ada orang-orang yang hanya duduk saja sebagai pengemis dan buta, duduk di pinggir jalan. Nah, kalau kita bicara tentang pengemis dan buta, itu bukan hanya bicara tentang secara harafiah itu seorang pengemis peminta-minta saja, tapi ini bicara tentang seluruh cara kehidupan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, dari Bartimeus yang mengalami lawatan dari Tuhan ini, kita akan tarik beberapa pelajaran. Ya, karena begini, percayalah, setiap kali Tuhan bertindak buat hidupnya kita, pasti ada perubahan hidup yang tentunya akan bikin hidup kita lebih baik. Nah, kita akan lihat bersama-sama ada dua pelajaran yang kita ambil dari kisah Bartimeus ini tentang prinsip pada saat Tuhan mengubah kehidupan kita. Yang pertama, dari Bartimeus kita belajar bahwa yang pertama adalah kepercayaan yang benar itu akan menghasilkan tindakan iman yang benar. Ya, kepercayaan yang benar akan menghasilkan tindakan iman yang benar. Kenapa saya bilang ada tindakan iman yang benar? Kadang-kadang saudara sekalian, orang-orang Kristen ini suka bilang begini, saya mau bertindak dalam iman, padahal tindakannya sebetulnya bukan tindakan iman yang benar. Ya, misal begini, saya kayaknya pengen punya mobil nih, saya mau bikin tindakan iman lah. Saya berdoa supaya nanti 1 minggu lagi saya beriman bahwa Tuhan akan datangkan mobil buat saya. Ya, ini sebetulnya bukan tindakan iman yang benar, sebab tindakan iman yang benar saudara sekalian itu harus didahului dulu oleh kepercayaan yang benar dulu. Ya, makanya tadi saya bilang poin yang pertama dari Bartimeus kita belajar bahwa
kepercayaan yang benar itu akan menghasilkan tindakan iman yang benar. Coba kita lihat ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Kita lihat ayat yang tadi kita baca dari Markus pasal yang 10. Tindakan iman seperti apa yang dilakukan oleh Bartimeus yang berdasarkan kepercayaan yang benar? Ayat 49 dan 50, surat Markus menuliskan buat kita begini. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, ini ayat yang tadi kita baca, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat yang ke-50, saudara perhatikan. Lalu apa yang dilakukan? Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Ada tindakan yang dilakukan Bartimeus. Yang pertama adalah dia tanggalkan jubahnya, lalu dia segera berdiri, lalu yang ketiga dia pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, ini kelihatannya sebuah tindakan sederhana. Nyopot jubah, berdiri, lalu menghampiri Tuhan Yesus. Coba saudara renungkan kejadian ini lebih lagi. Coba kita mencoba merenungkan ini. Apa yang Bartimeus lakukan itu adalah sebuah tindakan iman. Coba saudara bayangkan. Pada saat Tuhan Yesus sedang panggil Bartimeus, kira-kira menurut saudara sekalian, Bartimeus sudah tahu belum Tuhan Yesus mau ngapain buat Bartimeus? Kan baru manggil. Yang manggil juga, yang ngomong juga bukan Tuhan Yesus. Orang bilang begini, Bartimeus, kuatkan hatimu, dia panggil engkau. Kira-kira pada saat orang ngomong gitu sama Bartimeus sudah tahu belum dia mau diapain sama Tuhan Yesus? Dia belum tahu. Tapi yang dia lakukan adalah dia tanggalkan jubahnya, dia segera berdiri, dia pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, tandanya orang ngemis dan buta pada waktu itu dia menggunakan jubah yang gak biasa. Artinya jubah yang koyak-koyak, jubah yang sudah kena debu yang dipakai. Artinya ketika dia sedang melepas jubahnya, dia sedang berupaya untuk melepaskan apa yang jadi cara kehidupannya sedang dia jalani saat itu. Saudara sekalian, harusnya kan dia nggak tahu nih. Kira-kira kalau Tuhan Yesus panggil itu dia mau ngapain kan belum tahu. Kenapa kok dia harus copot jubahnya dulu? Jubah itu kan tanda bahwa dia seorang pengemis. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus yang panggil dia putuskan untuk ambil tindakan ini. Dia lepas jubahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, artinya bahwa Bartimeus ini tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk ubah kehidupannya Bartimeus. Hanya Tuhan Yesus dalam pemahamannya Bartimeus, hanya pribadi yang manggil ini, pribadi yang sedang manggil saya ini adalah satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan keadaannya Bartimeus. Makanya sebuah kepercayaan yang benar dari Bartimeus hasilkan tindakan iman yang benar. Setelah Tuhan Yesus panggil saya, yang harus saya lakukan adalah tinggalkan jubah pengemis saya akan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, dari tindakannya Bartimeus ini, ketika Tuhan Yesus panggil dia itu berpikir begini, ketika Tuhan Yesus pribadi yang saya percaya dia bisa ubahkan kehidupan saya ini panggil saya, maka saya yakin ketika dia panggil saya, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Oleh sebab itu dia putuskan jubah saya yang pengemis ini saya taruh. Entah nanti dia mau ngapain saya terserah. Yang jelas kalau dia panggil saya, pasti hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Itu yang jadi iman, yang jadi tindakan iman, jadi kepercayaan yang benar bagi Bartimeus sehingga dihasilkan tindakan yang benar buat kehidupannya. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ciri dari kebenaran itu adalah konsisten. Ya. Ciri dari sebuah kebenaran itu konsisten. Jadi artinya bahwa sesuatu yang benar, dulu benar, sekarang benar, nanti juga tetap benar. Ya, saudara kalau ingat ada sebuah lagunya Dewa. Lagunya Dewa. Saudara kalau suka lagunya Dewa, karena saya suka. Dewa punya lagu begini.
kebenaran saat ini bukanlah berarti kebenaran saat nanti. Jadi yang menurut pernyataan dalam lagu ini, yang saat ini jadi kebenaran, nanti 10 tahun lagi belum tentu masih benar. Artinya bahwa begini, sebetulnya itu bukan kebenaran. Kalau yang namanya kebenaran itu pasti konsisten. Dulu benar, sekarang benar, nanti ya tetap benar. Tapi kalau berubah berarti memang belum benar. Pemahaman yang dulu benar belum tentu sekarang benar, berarti itu belum benar. Misalnya nih, orang ini mulai berpikir begini, saudara sekalian. Dulu orang berpikir bahwa bumi itu datar. Dulu, sebelum ditemukan oleh siapa? Yang menemukan bumi itu bulat? Columbus. Ya, dia mutar, ternyata kok hilang. Lalu ketemu di titik yang sama. Katanya begitu. Jadi kebenaran yang dulu pertama sebelum Columbus kemukakan ini, bumi itu datar. Lalu setelah Columbus temukan ini, ternyata orang sekarang mengerti bahwa bumi itu adalah bulat. Belakangan ini, saudara sekalian, muncul sebuah gerakan atau pemahaman-pemahaman orang-orang tertentu yang bilang begini, bahwa sebetulnya bumi itu memang benar-benar datar. Jadi kita sampai sekarang sebetulnya, saudara sekalian, kebenaran bahwa bumi datar atau bumi bulat itu buat saya itu belum sebuah kebenaran. Kalau orang bilang sekarang bumi itu bulat, buat saya belum kebenaran. Kenapa? Karena masih ada yang punya argumen bahwa bumi itu datar. Ya, jadi entah bulat entah datar ini masih diperdebatkan. Artinya belum jadi sebuah kebenaran. Kalau mau tahu sebuah kebenaran itu harus ciri-cirinya begini. Dulu benar, sekarang benar, sampai nanti benar. Nah, saudara-saudara sekalian, kepercayaan yang benar dari Bartimeus itu berdasarkan sesuatu yang gini. Bartimeus itu kan setiap hari kerjanya hanya duduk saja di gerbang sampah itu, nunggu orang lewat, barangkali ada orang kasih sedekah. Ya, barangkali ada orang kasih sedekah. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam pengertian Bartimeus, dia tuh mengumpulkan informasi lewat apa yang dia dengar saja. Dia dengar bahwa ada seorang namanya Yesus. Dia sudah sering dengar informasinya bahwa dia itu bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa bangkitkan orang mati, dia bisa buat orang lumpuh bisa berjalan. Dia dengar informasi itu. Dia tangkap itu sebagai sebuah kepercayaan yang benar, yang dia yakini begini, kalau dia bisa sembuhkan orang yang lumpuh, kalau dia bisa bangkitkan orang yang mati, saya percaya hari ini kalau saya ketemu dengan yang pribadi yang namanya Yesus, nanti pun sekalipun saya ketemu sama dia, pasti kebenaran bahwa dia bisa sembuhkan saya itu akan tetap ada. Nah, kepercayaan yang seperti ini yang dipegang oleh Bartimeus, kepercayaan yang benar-benar konsisten. Saudara sekalian, dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus itu pernah cela murid-muridnya. Ya. Di Markus pasal 16 ayat yang ke-14, dan saudara baca lebih lanjut setelah streaming ini. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pernah cela kepercayaan murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, murid-muridnya itu degil hati. Tuhan Yesus itu cela kepercayaannya murid-muridnya sendiri. Karena mereka itu degil hati. Degil hati itu seperti apa? Sudah tahu, tapi tetap gak percaya. Murid-muridnya itu kurang apa sih hidup sama Tuhan Yesus? Makan sama Tuhan Yesus, tahu cara Tuhan Yesus makan, tahu cara Tuhan Yesus tidur, cara Tuhan Yesus ngomong dia tahu. Pada waktu Tuhan Yesus bikin mujizat, murid-muridnya tahu. Tapi saudara bayangkan ini, Tuhan Yesus celah kepercayaannya karena Tuhan Yesus bilang murid-murid itu degil hati. Kenapa? Wong sudah tahu kok mujizatnya Tuhan, tapi kali itu mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, yang seperti ini, kedegilan seperti ini artinya kepercayaan bukan kepercayaan yang benar. Sebab kepercayaan yang benar itu konsisten. Dulu percaya, sekarang percaya, nanti akan tetap percaya. Dulu Tuhan tolong kita, sembuhkan kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita sakit, Tuhan belum sembuhkan kita. Jangan kurangi kepercayaan kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun Tuhan belum sembuhkan.
Itu kepercayaan yang benar. Tadi saya bilang kebenaran itu konsisten. Dulu benar, sekarang benar, nanti benar. Nah, kepercayaan yang benar yang Bartimeus punya, ini harus jadi pegangan buat kehidupan kita. Kalau kemarin-kemarin kita hadapi masalah, kemarin-kemarin kita hadapi sakit penyakit, Tuhan tolong kita, Tuhan beri kita jalan keluar, dan kita sudah survive, kita berhasil melewati masalah. Dulu Tuhan sembuhkan kita dari sakit. Kalau hari ini kita sedang dalam menghadapi masalah, kita sedang dalam keadaan sakit, dan kita berdoa Tuhan belum sembuhkan kita, belum kasih solusi buat kita, itu harusnya tidak mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa, saudara sekalian? Kembali ke poin yang pertama ini, bahwa kepercayaan yang benar itu seperti apa? Yang konsisten. Dulu percaya, sekarang tetap percaya, nanti tetap percaya. Itu akan menghasilkan tindakan iman yang benar. Jadi kalau kita punya ini dalam kehidupan kita, maka kita akan punya tindakan-tindakan iman yang benar dalam kehidupan kita, sama seperti Bartimeus. Bartimeus belum tahu loh Tuhan Yesus mau ngasih apa, baru manggil. Tapi karena percayaannya benar, dia dengar bahwa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan, maka hari itu dia percaya, saya yakin Tuhan juga pasti akan tolong saya. Itu yang menimbulkan tindakan yang benar yang dihasilkan oleh Bartimeus. Ya, saudara sekalian, hari-hari ini apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan sama-sama. Ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan yang sudah pernah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan tetap pegang satu hal ini. Kalau kemarin, kalau dulu, kalau tahun lalu saya menghadapi masalah yang besar, Tuhan tolong saya. Hari ini misalnya saya pun sedang ada dalam masalah yang besar dalam hidup saya dan Tuhan belum tolong, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang harus jadi pegangan buat saya dan saudara sekalian. Ya, jadi yang pertama tadi adalah kepercayaan yang benar itu hasilkan tindakan iman yang benar. Ya, saudara sekalian, kalau kita punya pegangan kepercayaan yang benar seperti ini, maka hari-hari kita itu akan dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang benar. Ya. Beberapa hari ini kan kita semua kerja, karyawan-karyawan yang kerja itu kan kerja dari rumah ya. Ya, sebagian besar. Jadi ada orang yang memberikan pernyataan bahwa begini, di masa orang kerja dari rumah, customer data is the new gold. Itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gini, di masa saat seperti ini, data konsumen itu adalah tambang emas baru. Artinya orang kan nggak bisa interaksi sama orang secara langsung. Artinya kalau dapat data konsumen untuk kalau di bahasa kita di prospek, dihubungi, didekati supaya nanti membantu produktivitas perusahaan, itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh orang adalah data konsumen. Ya begitu. Nah, jadi kebetulan saya di perusahaan yang saya bukan hanya melayani di tempat ini, tapi melayani juga di perusahaan. Jadi tempat pelayanannya nggak cuma di gereja tapi di marketplace juga. Jadi saudara sekalian, di perusahaan tempat saya melayani sama kondisinya, kita benar-benar nggak bisa interaksi sama orang. Ya, jadi mau nggak mau kita mesti ngolah, dapat data konsumen, data dari mana supaya kita bisa hubungi mereka, jalin komunikasi, ya, jalin relasi dengan mereka. Nah, beberapa waktu yang lalu di perusahaan kami di wilayah tempat saya bekerja, itu kami ada dapat data konsumen yang katanya itu data hasil dari kebocoran sebuah perusahaan besar di Indonesia yang saudara-saudara mungkin dengar ini datanya bocor katanya. Jadi kebetulan di tempat kami kerja itu kami dapat data itu kurang lebih
ya angkanya fantastis lah. Kira-kira kalau itu di data itu di follow up begitu, mungkin 8 tahun nggak habis, banyak banget soalnya. Gitu. Nah, kami semua mulai sibuk dengan mengerjakan data ini. Jadi dihubungi satu-satu, ya Bapak Ibu dihubungi satu-satu menggunakan berbagai macam cara lah, melalui WA, melalui telepon, segala macam cara dilakukan. Nah, tiba-tiba saudara sekalian, tiba-tiba sekitar 2 hari 3 hari yang lalu, seorang teman saya telepon. Ya, dia telepon, tapi saya nggak angkat. Nggak keangkat, bukan nggak saya angkat. Dia telepon pas saya nggak bisa angkat. Lalu besok malamnya kemudian saya baru ingat kalau malam lalu teman saya telepon. Ya, jadi saya telepon dia, telepon balik. Bro, sorry kemarin saya lupa telepon balik, nggak keangkat, lupa telepon balik. Jadi ini malam saya telepon. Lalu mulai cerita, ada nomor handphone yang dulu. Oke, tenang saudara sekalian, aman kembali. Biasa, Alfred. Oke. Sampai di mana? Tadi ada lupa. Jadi teman saya ini hubungi saya. Ya, teman saya hubungi saya, lalu dia bilang gini, bro, gimana kabar? Ya sorry kemarin saya nggak angkat, jadi saya telepon. Gimana kondisi perusahaan? Ya kondisinya lagi sulit lah, karena semua orang nggak bisa interaksi, jadi kita semua harus gunakan berbagai macam cara untuk bisa menghubungi, kalau kita bilang nasabah, ya nasabah, kita harus cari nasabah baru menggunakan cara-cara baru. Itu kita harus dapat data-data dari sumber-sumber yang ya dari manapun kita dapat. Nah kebetulan saya cerita sama dia, ya kebetulan bro, saya bilang pakai bahasa rohani lagi, puji Tuhan bro, saya dapat data ini lumayan banyak begitu. Padahal data ini adalah data kebocoran dari sebuah perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Yang kalau saudara mungkin mengikuti informasinya, kan ada perusahaan yang datanya bocor. Ya katanya dari situ, tapi saya nggak ngerti sumbernya. Ya karena kami cuma didistribusi aja, suruh gunakan untuk proses kerja, jadi gunakan aja. Ya saya cerita sama teman saya ini. Ya puji Tuhan bro, saya pakai bahasa rohani. Ini datanya lumayan banyak ini, puji Tuhan bisa dikerjakan gitu ya. Jadi tim saya bisa proses kerja bisa tetap jalan begitu. Teman saya ini dengerin, teman saya ini bukan orang yang cukup rohani, dia orang anak Tuhan. Bahkan dia memang tidak pernah merasa sebagai orang yang rohani ya. Sama seperti kita, sebetulnya kita bukan orang-orangnya rohani ya. Hanya beberapa orang aja yang merasa sok rohani, tapi sebetulnya kita semua nggak ada yang rohani, ya. Nah dia bilang gini sama saya, dia diam. Setelah saya selesai cerita begitu, dengan bangganya saya cerita, lalu dia bilang, bro, dulu saya sama teman saya ini ada di satu perusahaan yang sama, sekarang sudah beda. Dia pegang di wilayah A ya, anggaplah begitu, saya di wilayah B begitu. Saya pegang di wilayah B, dia pegang di wilayah A. Dia lu cerita, bro, ingat nggak dulu waktu saya pegang di wilayah A? Oh iya, kenapa bro? Di depan kantornya itu kan ada toko besi. Gitu. Saya mulai coba ikuti, kok saya lagi cerita dia nggak respon, tiba-tiba dia cerita. Jadi saya mulai ikuti ceritanya dia. Di depan kantor saya itu kan ada toko besi. Oh iya, kenapa bro? Nah toko besi itu bro ada wifi-nya. Oh iya, terus jadi stafnya toko besi itu dekat sama OB-nya dia di kantor. Oh gitu. Nah terus ya karena dekat staf toko besi sama OB saya, akhirnya OB-nya dia dapat password wifi-nya. Wah, wifi-nya kenceng banget bro. Karena sudah sampai di OB-nya dia, akhirnya password itu nyebar tuh kemana-mana. Hampir semua anak-anak kantor pakai wifi-nya. Wifi dari toko besi yang di depan kantor itu. Setiap siang pada saat jam istirahat, teman saya lihat tuh, anak buahnya kok kalau siang ini pada berjejer di depan kantor semua kayak anak kecil lagi nge-game bareng-bareng gitu. Semua main YouTube, semua buka. Nah, suatu waktu teman saya nanya sama mereka, kamu pada YouTubean begitu? Emang kuota pakai operator apa sih kok
kok semua pada YouTuber kayaknya kuota banyak banget sih. Nah mereka jawab gini, enggak kok Pak, uang ini gratis. Gratis dari mana? Ini Pak, wifi card itu toko besi depan. Bapak mau? Kasih passwordnya teman-teman. Kasih passwordnya juga. Sesaat teman saya ini tergoda untuk coba. Dia coba, wih memang kenceng banget wifi-nya. Ya jadi orang-orang yang fakir, karena kan kalau orang yang namanya fakir kan bukannya fakir miskin, tapi ada fakir wifi saudara sekalian. Orang-orang yang haus wifi kemana-mana itu kerjanya nyari wifi gratis gitu. Jadi dibagi. Nah teman saya ini sempat nyoba, wih memang kenceng banget, begitu. Tapi dia tiba-tiba dia cerita sama saya, tapi tiba-tiba menurut saya diingatkan ayat ini. Ayatnya agak nyambung, tapi dia sambung-sambungin aja gitu. Dia bilang gini, Pak Pendeta, ini loh, saya ingat sebuah ayat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dia bilang begitu. Oh iya tuh, dari dia ngomong begitu, saya itu kayak lagi ditampar sama dia. Saya ditampar karena apa? Data yang saya kerjakan itu bukan data legal, itu adalah data ilegal. Itu kan data bocoran. Jumlahnya fantastis saudara sekalian. Kalau satu hari saya dan tim mengerjakan data tuh satu hari paling bisa kontak ke orang paling maksimal ya kisaran 200 lah satu hari. Berarti kalau satu bulan berapa kalau tiap hari? 30 kali 2 6.000. Ini 6.000. Datanya ada berapa? Data yang dibagi di wilayah saya kerja saja ada 400.000. Jadi 6.000 kalau di follow up satu bulan 6.000, berarti kalau 400.000 itu berapa bulan? Saudara hitung sendiri. Wah itu menggiurkan. Jadi kita nggak perlu, apalagi saudara yang kerja di bidang marketing ini tahu yang namanya cari nasabah itu kan repot, ya susah, nyari itu susah, gitu ya. Nah ini ada data tersedia sejumlah 400.000, kira-kira menggiurkan nggak? Wah menggiurkan, bahkan saya bilang, wah puji Tuhan ya ada data bagus ya. Tiba-tiba teman saya ngomong begitu, saya tertampar sekali, iya Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tahu nggak susah payahnya itu apa? Ya ngapain susah payah? Itu kan bagian dari susah payah. Data itu kan not belong to you, bukan untuk kamu. Jadi kalau kamu yang punya perusahaan itu gimana rasanya? Jadi, oh iya ya. Oke, saya stop. Dari situ saya stop. Saya nggak mau kerjakan itu data lagi. Walaupun itu banyak jumlahnya, no. Saya nggak mau. Kenapa? Kepercayaan yang benar akan hasilkan tindakan iman yang benar. Nggak apa-apa saat itu Tuhan mungkin kita kerja tidak dengan data yang banyak, tapi dengan tindakan iman yang benar. Tuhan tuh pasti perhatikan kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, kembali ke yang tadi. Dari Bartimeus kita belajar bahwa kepercayaan yang benar itu akan hasilkan tindakan iman yang benar. Yang kedua, yang terakhir, ayat 51. Ayat yang 51 berkata begini. Tuhan itu bertanya kepada Bartimeus. Coba kita lihat ayat yang 51. Tanya Tuhan Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, jawab Bartimeus itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah begini. Yang pertama tadi adalah kepercayaan yang benar hasilkan tindakan iman yang benar. Yang kedua, pengertian yang benar itu kan hasilkan keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kita. Percaya atau tidak, saudara-saudara sekalian, apa yang sedang kita jalani hari-hari ini adalah bagian dari keputusan-keputusan kita di masa lampau. Coba saudara renungkan. Kalau kita sekarang bisa sampai dengan di detik ini, itu terjadi karena bagian hasil dari keputusan-keputusan di masa lampau. Makanya penting sekali saudara sekalian, keputusan-keputusan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Nah, keputusan yang benar itu dimulai dari pengertian yang benar dulu. Kita belajar dari Bartimeus dalam ayat 51 ini. Sebetulnya
Saudara, kalau kita perhatikan, saudara coba jawab. Kalau Tuhan tanya sama Bartimeus tadi tanyanya apa? Apa yang kau kehendaki? Kira-kira menurut saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus nggak tanya, Tuhan Yesus tahu nggak apa yang diingini Bartimeus? Tahu nggak? Tahu lah. Tuhan itu maha tahu. Sebelum Bartimeus ngomong minta apa, Tuhan tahu nggak? Tahu, Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan nanya, Bartimeus, apa yang kamu kehendaki aku lakukan buat kamu? Pada saat Tuhan sedang tanya sama Bartimeus, Tuhan tuh sedang lihat Bartimeus tuh punya pengertian yang benar atau tidak, punya cara keputusan yang benar atau tidak. Makanya saudara sekalian harusnya kalau seorang pengemis yang dia buta juga, kerjanya tiap hari duduk aja nunggu orang bersedekah, kalau ada orang manggil, goal akhirnya apa kira-kira? Supaya dapat uang. Ya pengemis kan nggak mungkin golnya memasukkan gol ke gawang lawan kan. Golnya pengemis pasti kan dapat uang yang banyak kan begitu ya. Kan nggak mungkin pengemis golnya yang lain-lain ya. Pasti itu. Nah, saudara sekalian, dalam benaknya yang harusnya seorang pengemis pada umumnya pikirkan, kalau ada yang manggil, harapannya supaya saya mau dikasih uang yang banyak, saya dikasih materi yang banyak, itu pengertian pada umumnya. Tapi ternyata saudara sekalian, pengertian Bartimeus yang benar itu menghasilkan keputusan-keputusan yang benar. Dan saudara perhatikan ini, keputusan yang benar saudara sekalian itu menentukan perubahan keseluruhan kehidupan kita. Keputusan yang salah membuat kehidupan kita jadi salah. Keputusan yang benar akan membuat keseluruhan kehidupan kita akan punya cara hidup yang benar. Ya, jadi makanya Bartimeus berangkat dari dia punya pengertian yang benar, karena dia tahu bahwa pribadi yang ada di depannya ini, ketika Tuhan Yesus panggil dia, Bartimeus punya pengertian begini, bahwa pribadi yang panggil dia, yang ada di depannya ini sanggup bukan hanya sekedar untuk memberi materi saja, tapi lebih dari itu, pribadi yang ada di depan Bartimeus ini adalah pribadi yang sanggup mengubahkan seluruh kehidupannya. Makanya dia nggak minta uang. Apa yang dia minta? Supaya bisa melihat. Kalau dia punya keputusan begini, Tuhan nanya sama Bartimeus, apa yang kamu inginkan aku perbuat bagimu? Kalau dia jawab begini, Tuhan, aku ingin uang yang banyak. Saat itu mungkin dia menikmati uang yang dia terima, tapi apakah hidupnya berubah? Tapi ketika dia punya keputusan yang benar, Bartimeus punya pengertian yang benar, akhirnya apa yang dia putuskan minta sama Tuhan itu mengubahkan seluruh kehidupannya. Jadi tadi makanya di ayat yang ke-47 dan 48, saudara kalau baca di ayat-ayat sebelumnya 47 dan 48, Bartimeus itu ketika dia dengar suara Tuhan, dia tidak menunda-nunda untuk berseru. Ayat yang 47. Bahkan di ayat yang 48, kalau saudara baca di dalam Markus pasal 10 itu ayat yang ke-48 itu orang berkata begini, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun justru malah ia semakin keras berseru. Pengertian yang benar membuat dia jadi nggak mau nunda-nunda, walaupun ada tekanan, tetap dia bilang begini, enggak, saya mau ke Tuhan karena saya tahu bahwa hanya dia yang sanggup ubahkan kehidupannya Bartimeus. Ya, jadi dari keputusan yang didasari pengertian yang benar ini, saudara sekalian, Bartimeus mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dari yang tadinya nggak bisa lihat, jadi bisa lihat. Orang nggak bisa lihat jadi lihat, itu perubahan yang besar. Bukan hanya soal harafiah, saudara sekalian, dalam segala hal. Orang yang bisa lihat itu jalannya nggak sembarangan. Orang yang bisa lihat itu makan nggak sembarangan. Orang yang bisa lihat itu nggak mandang orang nggak sembarangan. Orang yang bisa lihat itu nggak duduk di tempat yang sembarangan. Bukan hanya soal kita bicara soal ini, bukan hanya bicara soal fisik, kehidupan kita. Kalau kita bisa lihat segala sesuatu, maka kita makan nggak sembarangan, jalan nggak sembarangan, duduk nggak sembarangan, tahu siapa di depan kita makanya bicara nggak sembarangan. Jadi saudara sekalian, dari yang tidak melihat jadi melihat.
Ya, jadi segalanya berubah. Cara makan berubah, cara pandang berubah, cara jalan berubah, ya, seluruhnya berubah. Nah, saudara sekalian, dari seperti ini kita melihat bahwa keputusan Bartimeus membawa Bartimeus untuk mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Jadi, saudara sekalian, kesimpulannya adalah bahwa kepercayaan yang benar dan pengertian yang benar itu akan mengubahkan keseluruhan hidup kita. Percaya kepada Tuhan dengan konsisten. Dulu dia baik, sekarang pasti dia baik, nanti dia juga akan selalu baik. Dulu dia tolong saya, sekarang dia belum tolong saya, dia tetap baik, dia tetap benar, dan dia akan tetap jadi pegangan hidup kita, tempat di mana kita berlari dan kita berharap kepada dia. Itu yang harus jadi pegangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kita mengalami hidup yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami tahu di dalam keterbatasan hidup kami Tuhan, kadang-kadang kami susah menerjemahkan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kadang-kadang problema-problema yang datang dalam hidup kami, yang harusnya adalah fasilitas bagi kami untuk kami semakin bergantung kepada Engkau, kadang malah kami artikan sebagai sebuah penghalang-penghalang buat hidup kami. Kadang batu yang besar yang ada di depan kami anggap itu sebagai penghalang langkah kami. Padahal itu tujuan Tuhan untuk kami boleh menjejakkan kaki kami di atas batu itu, untuk kami boleh melihat lebih tinggi, melihat lebih jauh. Pimpin kami Tuhan. Kami rindu Tuhan terus ubahkan kehidupan kami lewat situasi apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami tahu kami terus ada di dalam proses-Mu Tuhan. Kami terus masuk dalam perubahan-perubahan yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kami. Tujuannya satu, agar pada akhirnya Engkau menemukan kami menjadi pribadi yang mengejar keserupaan dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami belajar bahwa kami butuh kepercayaan yang benar dalam Engkau Tuhan. Kami butuh pengertian yang benar di dalam Engkau Tuhan. Karena kepercayaan yang benar itu akan menghasilkan tindakan-tindakan iman yang benar buat hidup kami. Dan pengertian yang benar akan menghasilkan keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kami. Dan itu, keputusan yang benar, tindakan yang benar akan membantu kami untuk mengubah kehidupan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami agar kami sanggup menghadapi apapun Tuhan. Badai yang di depan kami, problema yang di depan kami, tantangan yang datang dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan berbicara kepada kami melalui itu. Dan kami tidak mau melepaskan kepercayaan kami Tuhan. Kami mau konsisten percaya kepadamu. Dulu kami percaya kepadamu bahwa Engkau menolong kami. Saat ini pun walaupun Engkau belum menolong kami akan tetap percaya kepadamu. Nanti Tuhan, apapun yang nanti akan menghadang hidup kami, besar sekalipun maupun kecil, menyesakan, menyenangkan, apapun itu Tuhan di depan kami tidak peduli itu. Yang kami peduli cuma satu, bahwa kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampunkan kami Allah Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Tidak mudah, tapi bersama dengan kekuatan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk kami menjalani kehidupan kami, agar semakin hari semakin heran kami di pemandangan-Mu, semakin indah kami di pemandangan-Mu ya Tuhan. Biar di depan manusia kami tidak dihargai, tapi kami yang kami kejar dalam hidup kami adalah bagaimana kami supaya semakin indah di dalam pemandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan untuk boleh mengubahkan seluruh hidup kami. Di sudut manapun kami duduk, Engkau melawat dan menjamah setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini. Dan percaya Tuhan siap memberkati kehidupan kami. Pada akhirnya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itu kiranya menyertai kami sekalian. Mulai saat ini, seterusnya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian bersama.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.